Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah. Di sini saya akan memaparkan materi media pembelajaran dengan materi pengembangan media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Saya dari kelas PAI 5B berkelompok dengan Alvina Damayanti. Jadi pengembangan media pembelajaran merupakan yang pertama suatu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua itu sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar beserta perangkat kerasnya. Alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar, dan juga segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Juga pengembangan media pembelajaran adalah suatu alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, lantas fungsinya di sini ada dua. Yang pertama, fungsi secara umum. Fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai pembawa pesan dari guru ke murid dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi khusus dari media pembelajaran itu yang pertama, untuk menarik perhatian murid. Dua, untuk memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, untuk menghindari adanya verbalisme dan salah tafsir. Yang kelima, untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan belajar murid. Jadi fungsinya media pembelajaran di sini, apalagi di era pandemi COVID-19, itu seorang guru atau pendidik itu menggunakan inovasinya, salah satunya menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini model media pembelajarannya tentu tidak lupa dengan namanya IT. Jadi untuk menarik perhatian para muridnya itu menggunakan media pembelajaran terkhusus itu yang IT gitu. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran di era COVID-19. Nah, pada saat pandemi COVID, peserta didik dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, sehingga pemanfaatan media pembelajaran berupa alat komunikasi sangat dibutuhkan. Lantas apa saja sih? Nomor satu, itu media pembelajaran online. Nah, media pembelajaran online itu merupakan media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau yang namanya user, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, seperti mengunduh ataupun mengupload materi. Dalam penggunaan media pembelajaran online, pembelajaran bersifat mandiri dan memiliki interaktivitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan ingatan, memberikan pengalaman belajar melalui teks, video, dan animasi yang dibuat, sehingga informasi yang akan disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh siswa. Selain itu, siswa pun dapat mengumpulkan hasil belajar secara online dengan mudah dan cepat melalui email, terus mengirim komentar di forum diskusi, di chat, melalui WA lah, atau melalui Google Classroom, dan juga melakukan video conference. Yang pertama itu kalau yang media secara online itu ada namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagi materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Dengan Google Classroom, pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal kepada seluruh siswa secara online.
Menurut Hakim 2016 mengungkapkan bahwa Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sistem e-learning atau electronic learning. Service ini didesain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan tugas kepada siswa secara online atau paperless. Manfaat sendiri dari Google Classroom itu adalah pembelajaran adalah membuat kelas online dengan mudah, hemat waktu, mengorganisasi semua tugas dengan mudah, mengadakan komunikasi dan diskusi dengan cepat serta data akan aman. Yang kedua itu ada media WhatsApp. Jadi WhatsApp sendiri pasti kita sering sekali ya menggunakannya. WhatsApp ini merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer untuk saat ini. WhatsApp dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran. Aplikasi ini dapat melakukan percakapan secara online dengan jumlah partisipan yang tidak terlalu banyak, memasukkan teks, suara, dan video. WhatsApp juga adalah aplikasi yang sederhana, aman, dan mudah karena sebagian besar orang menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga ada namanya aplikasi Zoom. Zoom ini adalah sebuah aplikasi pertemuan gratis dengan video dan berbagi layar hingga 100 orang atau lebih. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, laptop, atau alat komunikasi lain yang mendukung. Zoom dapat mengadakan pertemuan, dialog, dan diskusi langsung dengan orang lain dan berbagai materi yang akan dijelaskan dengan sharing screen. Selain itu juga guru dapat membuka ruang chat atau diskusi dengan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang selanjutnya ada Google Suite. Google Suite merupakan layanan dari Google yang memberikan fasilitas digitalisasi. Untuk sekolah di Indonesia, layanan ini menggunakan email sekolah sebagai alamat domain. Yang kedua, karena tadi yang pertama itu media pembelajaran via online, kalau yang sekarang itu via offline atau lebih tepatnya tatap muka, luring. Nah, media pembelajaran offline adalah media yang dapat digunakan secara offline yang dilengkapi dengan alat pengontrol navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna atau user. Media ini berjalan dengan berurutan dengan alat pengontrol dari pengguna. Presentasi ini dapat berupa compact disc atau CD. Karakteristik menggunakan media pembelajaran offline yaitu materi pembelajaran terpadu, waktu pembelajaran tetap atau pasti dikontrol oleh guru, pembelajaran searah atau linear, sumber informasi telah diedit dan teknologi yang digunakan telah dikenal. Mungkin sekian presentasi dari saya dan juga dari Mbak Alvina Damayanti. Misal ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.